Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lukmanul Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Budaya Lokal, dan tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua sehingga kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan online, namun tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai Maulud Nabi. Apa itu Maulud Nabi? Maulud Nabi adalah bagaimana kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada umumnya perayaan Maulud Nabi ini hampir dilakukan di seluruh dunia, terutama negara-negara yang beragama Islam. Walaupun banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa Maulud Nabi ini bid'ah, Maulud Nabi ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, Nabi tidak melakukannya. Mengapa demikian? Karena Maulud Nabi ini dilakukan ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Jadi apabila pada zaman Rasulullah tidak dilakukan, karena Rasulullah itu masih hidup. Jadi seperti itu. Dalam pelaksanaan Maulud Nabi Muhammad SAW di Indonesia terbagi menjadi dua versi. Yang pertama yaitu versi yang lebih modern, dan yang kedua yaitu versi yang tradisional. Dalam versi modern ini perayaan dilaksanakan dengan penekanan dakwah dan kegiatan sosial. Tujuannya adalah menggairahkan kehidupan beragama dalam keluarga, masyarakat, dan meningkatkan penghayatan serta pengalaman. Sedangkan menurut versi tradisional yang sesuai dengan masyarakat sekarang itu lebih sering dilakukan dengan menampilkan sesuatu yang berbeda dengan cara membaca al-berjanji, dzibaan, tahlil, dan doa bersama. Dalam perayaan Maulud Nabi yang modern biasanya dilakukan pada lingkungan pemerintahan, baik yang ada di daerah maupun pusat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga bisa melakukan perayaan Nabi dari versi yang modern ini. Perayaan Nabi Muhammad SAW oleh masyarakat pada umumnya mengikuti ketetapan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni tanggal 12 Rabiul Awal seperti tahun kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tahun Gajah 12 Rabiul Awal. Namun bagi masyarakat di sekitar kita, perayaan Maulud Nabi ini dirayakan bisa saja setelah tanggal 12 Rabiul Awal, asalkan masih dalam bulan Mulud. Jadi tidak mengharuskan harus tanggal 12 Rabiul Awal. Perayaan Maulid Nabi di masyarakat biasanya dilaksanakan di masjid-masjid, di rumah, di pondok pesantren, walaupun ada sebagian yang merayakan di kantor tempat mereka bekerja. Dalam tradisi perayaan Maulid Nabi di tempat saya, yaitu yang saya tinggal di sekarang, yaitu di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Islamiyah Salatiga, yaitu bertempat di Mugel Salatiga, yaitu atas pimpinan dari Bapak Ki Haji Nur Rafiq. Beliau adalah Ketua FKUB Salatiga dan beliau sebagai Kepala Sekolah SMK Sultan Hatta dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Islamiyah Salatiga. Dalam perayaan ini kita merayakan dengan dua versi, yaitu menggunakan versi yang tradisional dan modern. Dalam versi yang tradisional kita menggunakan dengan mengadakan dzibaan dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal dan dilaksanakan ba'da sholat isya setelah
kami mengaji, sholat isya, lalu kita melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada setiap malam, setiap kang santri telah mendapatkan jatahnya masing-masing. Jadi yang bertugas tidak hanya itu saja. Karena dalam ini kita juga melatih untuk adik-adik kita, karena di pondok saya itu kebanyakan dari anak-anak SMP, anak-anak SMK. Jadi kita di sini juga dalam hal mendidik buat adik-adik kita, agar mereka apabila berkecimpung di dalam masyarakat itu sudah bisa, jadi tidak kaget seperti itu. Pada tanggal 18 Oktober, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, pas puncak dari Maulid Nabi, semua kang santri berkumpul dengan melakukan khataman tiba yang dipimpin oleh pengasuh pondok saya sendiri, yaitu Bapak Kiai Haji Zainal Abidin SPD selaku pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Al-Islamiyah Salatiga. Lalu kami juga menggunakan versi yang modern. Di pondok kami akan mengadakan seperti pengajian akbar. Karena pengajian tersebut kita juga lakukan juga untuk memperingati Hari Santri Nasional atau HSN. Dalam pengajian akbar ini dilaksanakan pada hari Jumat ba'da sholat isya, dan alhamdulillah telah terlaksana kemarin pada tanggal 22 Oktober 2021 dan bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Dalam pelaksanaannya kami membentuk sebuah kepanitiaan dalam acara ini. Dalam pengajian akbar ini yang akan diisi oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Rafiq selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Islamiyah Salatiga, dan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Salatiga dan Kepala Sekolah SMK Sultan Fatah. Sedangkan di rumah saya, di tempat tinggal saya, yaitu di rumah RT 1 RW 13 Dusun Kukik, Desa Ngirrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, menggunakan versi yang tradisional, yaitu dengan mengadakan albar janji pada setiap rumah yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya di rumah saya itu dilaksanakan selama 12 kali sama, namun tanggalnya berbeda karena pada waktu itu bertepatan dengan pengajian rutinan di tempat saya. Pada adaan albar janji ini diadakan pada tanggal 1 Rabiul Awal sampai dengan 14 Rabiul Awal. Dalam pelaksanaannya kita tunda selama 2 hari dikarenakan itu tadi berbarengan dengan rutinan pengajian di tempat saya, itu rutinan malam Rabu Wage. Jadi itu sudah sebuah tradisi di desa saya, setiap malam Rabu Wage itu ada pengajian. Dalam satu RT terdiri dari 75 kepala keluarga dan dibagi menjadi 12 kelompok seperti albar janji yang telah kita adakan. Maka setiap kelompok, jika 75 dibagi 12, maka setiap kelompok beranggotakan 7 sampai 6 kepala keluarga. Mengapa kita membagi kelompok tersebut? Karena dalam setelah albar janji kita memberikan sedekah. Kita memberikan konsumsi untuk teman-teman, untuk keluarga kita yang datang ikut merayakan albar janji, agar tidak memberatkan salah satu belah pihak. Karena apabila satu kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 75 keluarga, menurut saya itu juga berat. Jadi alangkah baiknya, lebih baik jika dibagi menjadi per kelompok. Jadi seperti itu. Dan puncaknya jatuh pada tanggal 20 Oktober 14 Rabiul Awal bertepatan di kediaman Ibu Hajah Liyah. Nah, pada khataman ini alhamdulillah itu waktu saya jatah pulang dan saya bisa ikut berkontribusi dengan masyarakat. Saya ikut merayakan khataman Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu sedikit cerita, sedikit tradisi perayaan di tempat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.